AHY dilantik jadi menteri, pengamat sudah lama diincar Jokowi tapi ditolak Megawati. Dilansir dari wartakotalive.com Jakarta, Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ternyata ajakan dan percaya itu datang lebih cepat dari pemerintahan. Itu saya kaget, tapi juga bersyukur dan tentunya tibalah saatnya hari ini kita secara kedua proses itu berjalan dengan lancar. Itu saya sekali lagi mendoakan memberikan dukungan baik moral, baik doa dan juga support secara keberlanjutan agar Mas Ahaye, Mbak Anissa dapat menjadi pemimpin Kementerian ATR Bappenas dengan baik dan bijak. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ternyata sudah sejak lama diincar Presiden Jokowi untuk masuk dalam pemerintahan. Namun keinginan Jokowi itu mendapat penolakan dari Ketum Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategik Ahmad Khairul Umam Rabu 21 Februari 2024. Seperti diketahui, AHY yang tadi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN oleh Presiden Jokowi. AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengundurkan diri karena ikut dalam kontestasi Pilpres. Khairul Umam berpandangan Presiden membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing. Menurut Umam, alasan itu yang membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke dalam kabinet meski Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah. Keuntungan untuk Jokowi dengan memasukkan AHY adalah bisa memastikan Demokrat itu bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya, kata Umam kepada Kompas.com Rabu 21 Februari 2024. Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilihan Presiden Pilpres 2024. Terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalahkan mesin politik bercorak oposisi ke depan, ujar dia kembali. Pengajar di Universitas Paradigma ini pun berpandangan pelantikan AHY sebagai menteri adalah tanda bahwa Jokowi kini sudah lepas dari bayang-bayang PDIP. Sebab Umam mengaku mendengar kabar bahwa AHY sudah lama dilirik oleh Jokowi untuk menjadi menteri, tetapi tidak diberi lampu hijau oleh Megawati Soekarno Putri. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen, tak tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, kata dia kembali. Butuh 70% suara DPR. Sebelumnya, Khairul Umam mengatakan Jokowi dan Prabowo akan mengajak partai-partai yang berpotensi menjadi oposisi masuk dalam gerbong mereka. Lingkaran Istana dan Prabowo saat ini sedang melakukan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut membackup pemerintahan Prabowo ke depan. Ini tidak berbeda sebagaimana PDIP dulu mempersilahkan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi pada Pilpres 2019, kata Khairul Umam kepada Kompas.com Senin 19 Februari 2024. Meski Prabowo Gibran unggul jauh pada pemilu presiden Pilpres 2024, menurut hasil hitung cepat, namun Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di urutan ketiga dalam pemilu legislatif Pileg. Perolehan suara partai berlambang Garuda itu sekitar 13% dan tak lebih besar dari PDIP dan Partai Golkar. Dengan hitungan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahnya di fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi. Untuk mengamankan itu, Prabowo harus bisa mengumpulkan setidaknya 70% kekuatan politik di parlemen. Oleh karenanya, tak heran jika kubu Prabowo Gibran berupaya merangkul partai-partai di luar koalisi mereka. Di sisi lain, kata Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama dengan membelot pada kubu pemenang.
Sebab partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung resiko dan konsekuensi ekonomi politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan, ujar dosen Universitas Paramadina itu. Atas situasi tersebut, PDIP berpeluang untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo, namun juga tak menutup peluang untuk menempatkan diri sebagai oposisi. Sebagai petinggi partai, Ketua DPP PDIP Puan Maharani diyakini lebih fleksibel dan berpotensi membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan. Akan tetapi, langkah partai banteng bergantung pada keputusan Ibunda Puan yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan P3 yang perolehan suara dalam pileg kian melemah diyakini akan bergabung ke pemerintahan yang berkuasa. Belum berhenti reshuffle, Presiden Jokowi mengisyaratkan belum berhenti melakukan reshuffle kabinet. Jokowi menyebut jika memang diperlukan, dia akan melakukan pergantian menteri lagi. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR) atau BPN di Istana Negara Rabu 21 Februari 2024. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Sebelumnya, Hadi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR) atau BPN. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 34P tahun 2024 dengan pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nani Purwanti. Kepres tersebut ditetapkan pada 20 Februari 2024. Apakah masih ada reshuffle lagi, Pak? Tanya wartawan kepada Presiden. Kalau memang diperlukan, kalau memang dibutuhkan, mengapa tidak? Bisa saja, kata Presiden. Jokowi kemudian mengungkapkan 3 target prioritas yang harus diselesaikan oleh AHY. Pertama, mendorong pelaksanaan sertifikat elektronik yang lebih masif. Kedua, target yang berkaitan dengan hak guna usaha GU dalam rangka carbon trading. Dan yang ketiga, target 120 juta bidang pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Saya tidak ragu menempatkan Mas AHY di posisi ini. Beliau lulusan Akademi Militer dan jebolan beberapa universitas di luar negeri. Ini soal manajemen, saya yakin beliau bisa menyelesaikan tugasnya, ujar Jokowi kembali.